Orang ini membuat bosnya berlutut untuk melamar. Apakah kamu puas? Lalu, lelaki sangat menyukainya. Maukah kamu menikah dengan aku? Tidak. Setelah dia memohon dan memohon, dia akhirnya menunjukkan senyum puas. Dia hanya asistennya. Bekerja selama 2 tahun, tidak pernah ada hari libur. Masih harus menerima tugas kapanpun. Bahkan jika rasa kopinya tidak pas, dia akan dimarahi. Dan gadis itu adalah pecandu kerja yang sangat ketat tanpa belas kasihan. Orang-orang di perusahaan menghindari melihatnya. Hanya hari ini bos tiba-tiba memanggilnya. Visanya akan segera kedaluarsa sehingga dia harus kembali ke rumah dan kehilangan pekerjaannya. Pada saat itu asisten datang. Ketika dia melihatnya, matanya berbinar dan dia berbohong bahwa keduanya sedang jatuh cinta. Karena Andrew memiliki pendaftaran rumah tangga setempat, menikah saja dengannya dan Margaret tidak perlu pergi dan hilangkan kerjaan ini. Dilema pria ini hanya bisa berpura-pura dengannya. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh perusahaan. Rekan-rekannya semua menatapnya dengan mata kasihan. Margaret datang ke kantornya dan mengancamnya jika Andrew ini tidak setuju untuk menikahinya, dia akan dipecat. Pada saat itu, Anda harus berkemas dan pergi, penahan Anda. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa setuju. Mereka berdua pergi ke biro urusan sipil untuk melakukan prosedur, tetapi inspektur tahu bahwa hubungan mereka tidak normal. Dia bilang dia akan menguji mereka berdua. Jika jawabannya tidak cocok, mereka akan didenda $25.000 dan dipenjara selama 5 tahun. Dia terkejut tapi dia masih dengan panik mengedipkan mata padanya. Andrew itu hanya bisa mengatakan bahwa perasaan mereka sangat baik, tetapi mereka berdua berencana untuk pulang ke rumah untuk menikah. Inspektur hanya dapat membatalkan waktu pengujian. Meninggalkan pegawai negeri, wajahnya pria ini sangat sedih. Dan wanita ini terus berbicara dengannya memintanya untuk memesan tiket pesawat dan hotel. Dia tidak tahan lagi, akhirnya dia mengerti wanita ini hanya tahu dirinya sendiri. Buskan untuk tidak melanjutkan drama ini dengannya. Sekarang wanita ini mulai bingung. Dia mengatakan bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan, dia pasti akan menghormatinya dan bahkan berlutut untuk meminta pengampunannya. Pria ini hanya bisa setuju. Tidak lama setelah keduanya kembali ke kampung halamannya, dia menemukan bahwa semua toko di sini adalah milik keluarga prianya. Yang lebih gila adalah rumah adalah villa yang berdiri sendiri. Kalau mau masuk harus naik perahu. Dia akhirnya mengerti bahwa pria tidak masuk akal ini adalah orang kaya. Margaret mengancamnya untuk menikahinya. Baru saja menemukan pria ini adalah orang kaya. Hampir seluruh kota adalah miliknya. Bahkan di rumah ada taman besar. Tahu bahwa pria ini membawa pulang pacarnya, semua orang di kota datang kemari. Tapi ayah tidak suka ini. Dia berpikir bahwa anak menikahi bosnya seperti parasit. Andrew tidak memperhatikan kata-kata ayahnya dan berbalik untuk pergi. Ketika besok paginya, perempuan ini obrol di telepon dengan suara sangat keras membuat Andrew bangun. Akhirnya tidak ada pilihan lain, dia harus keluar di balkon untuk obrol, tetapi si anjing kecil juga ikutnya dan tak berhenti gonggong. Dia tidak menyadarinya tetapi seekor elang membidiknya. Menukik untuk mencuri anjing itu, dia bingung dan segera melempar telepon itu dan akhirnya menyelamatkan anjingnya. Tetapi elang kembali dan menukik untuk mencuri teleponnya. Jangan, jangan. Bawa anjing ini pergi. Lihat aja anjing ini. Aku butuh HP-nya, bawa aja anjingnya. Tapi pemandangan di mata ini sangat imut. Pada saat genting, Andrew berlari ke arahnya dan memeluk Margaret erat-erat. Jika kamu masih memelukku, malam ini aku akan membuatmu mengucapkan selamat tinggal pada adikmu di tengah dua kakinya. Mengerti? Sudah cukup jelas. Andrew datang untuk mencari ayah dan ingin berbicara dengannya tentang masa depan. Tapi ayah dia tidak mendengarkan. Ayah tidak mengerti bahwa mengapa kekayaan keluarga, putranya tidak ingin tetapi berlari bekerja untuk orang lain. Andrew mengatakan kepadanya karena itulah kehidupan yang dia inginkan. Dua orang tidak setuju. Sampai ibu pulang, menemukan anaknya sangat. Ibu segera bertanya kepada suaminya apakah dia telah membuat putranya marah lagi. Sang ayah tidak sempat menjelaskan bahwa istrinya suruh cepat meminta maaf kepada putranya. Setelah memikirkannya sebentar, sang ayah pikir jika hanya meminta maaf saja tidak cukup. Jadi keesokan harinya dia datang untuk memberitahu putranya kabar baik. Ayah udah selesai mempersiapkan besok buat anak dan anaknya akan menikah. Oh no. Selama pernikahan, pengantin wanita tiba-tiba memutuskan pertunangan. Karena pernikahan ini hanyalah sebuah kebohongan. Belum lama ini Margaret adalah bosnya. Ketika tahu visa dia telah kedaluarsa dan akan dipecat oleh perusahaan.
Untungnya, asisten setuju untuk menikahinya biar bisa keluar dari situasi ini. Margaret pikir dia hanya berpura-pura depan orang tuanya Andrew untuk menikah secara sewenang-wenang. Begitu mereka mendapatkan pendaftaran rumah tangga, mereka langsung bercerai. Tapi dia tidak menyangka orang tuanya menganggapnya nyata. Mereka membawakannya sarapan pagi dan mereka membawa Margaret untuk membuat gaun pengantin. Nenek bahkan membawa pusaka keluarga untuknya. Margaret menolaknya tetapi nenek memaksanya untuk menerimanya. Nenek hanya ingin memberi kalian hadiah yang kecil. Karena aku tahu aku tidak akan bisa pergi bersama kalian selama sisa hidupku. Dia terus menggelengkan kepalanya, air mata mengalir. Nenek bertanya kamu kenapa? Dia dengan lembut menjawab bahwa sudah lama sejak ada orang yang begitu baik padanya. Jadi sejak usia muda, orang tuanya sangat sibuk. Pada usia 16, dia mulai bekerja untuk mendapatkan uang. Dia melengkapi dirinya dengan baju besi yang kokoh sehingga tidak ada yang berani menggertaknya. Tapi ketika seseorang benar-benar peduli padanya, dia takut untuk menghindari semua orang. Margaret membawa Andrew ke pantai dan mengatakan semua kekacauan di hatinya. Dia tidak mengerti betapa kecewanya jika nenek tahu itu hanya tipuan. Andrew bilang itu bukan salahnya. Margaret menjadi sedikit bersemangat dan melepaskan tangannya. Dia panik dan meraih setir baru menemukan tiang sinyal di depan, sayangnya Margaret jatuh ke laut. Dia menoleh dan menyuruh Margaret untuk segera berpegangan pada tiang sinyal dan datang untuk menyelamatkannya. Ed menggigil kedinginan. Andrew segera mengenakan bajunya dan memeluk Margaret seperti seorang suami yang peduli dengan istrinya. Pada saat mereka berdua sampai di rumah, ayah tahu segalanya. Jadi inspektur udah ke rumah. Ayah memberinya satu kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa pernikahan ini dipaksakan olehnya, jadi Andrew tidak perlu masuk penjara lagi. Tanpa berpikir, dia memilih untuk melindungi Margaretnya. Tapi tiba-tiba di pesta pernikahan, Margaret mengatakan yang sebenarnya sendiri. Dan mengambil semua kesalahan pada diri sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Nenek tidak tahan dan pingsan. Semua orang bergegas membawa neneknya ke pesawat. Tapi tidak menyangka nenek hanya berpura-pura sakit. Mengapa ibu berpura-pura terkena serangan jantung? Aku gak tahu harus omong apa lagi. Ini satu-satunya cara bagiku untuk membuat kalian berdua diam dan ikut denganku untuk menjemput menantuku. Karena dia dapat melihat bahwa cucunya sangat menyukai gadis itu. Tidak lama kemudian, Margaret kembali ke kantor untuk mengambil barang-barangnya. Kartonnya sangat berat tapi tidak ada yang mau membantunya. Pada saat ini, Andrew sampai juga semua badan bau. Berjalan dan mengakunya. Dia benar-benar tidak akan membiarkan gadis yang dia cintai diusir dari negara ini. Morgan, maukah kamu menikah dengan aku? Dalam film ini ada adegan, dia berbaring di tempat tidur besar. Mengatakan dia tidak ingin orang lain melihat semua tato di tubuhnya dan orang tuanya meninggal. Pria ini tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, jadi wanita bertanya padanya. Kamu masih ada di sini? Aku di sini. Tenang saja. Kadang-kadang kita hanya perlu mendengar kata-kata itu. Aku di sini.